Oke, kembali lagi bersama saya Rega. Jadi di video kali ini saya akan menambahkan materi mengenai Data Definition Language. Nah, Data Definition Language atau yang disingkat dengan DDL merupakan sekumpulan elemen yang digunakan dalam mendefinisikan atribut-atribut database, tabel-tabel, atribut kolom atau yang disebut dengan field, dan juga relasi antar tabel. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bahas di SQL. Baik, jadi hal pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai create, di mana create ini dapat digunakan ketika kita ingin membuat sebuah database ataupun tabel baru gitu dalam database. Nah, yang pertama sini saya ingin membuat sebuah database itu. Caranya seperti ini, kita gunakan create database, sintaknya seperti ini, kemudian eh, masukkan nama database yang akan kalian gunakan gitu. Di sini saya ingin membuat sebuah DB warung makan. Nah, kemudian kita lakukan execute. Nah, di sini message-nya sudah sukses. Berarti dapat kita lihat di sini dengan cara melakukan show database. Untuk memastikan apakah database yang barusan kita buat sudah benar masuk gitu. Nah, sini kita execute. Nah, di sini DB warung makan. Jadi di sini database yang barusan kita buat sudah masuk. Di sini kita lakukan refresh. Nah, di sini sudah keluar dia DB warung makannya. Kemudian, bagaimana sih cara membuat tabel gitu dalam database-nya? Nah, caranya seperti ini, create tabel, kemudian masukkan nama tabel yang akan kalian gunakan gitu. Di sini yang pertama, saya akan membuat sebuah tabel pegawai. Di sini TBL pegawai. Nah, kemudian kita buka dan kurung tutup. Nah, di dalam kurungnya ini kita masukkan field-nya gitu. Jadi, yang pertama itu akan saya buat yaitu ID pegawai. ID pegawai. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer, itu 10 saja jumlahnya. Kemudian di sini not null. Kemudian di sini kita auto increment. Nah, di sini karena dia ID pegawai merupakan ID dari tabel pegawai gitu ya, jadi kita gunakan dia primary key. Nah, kemudian field selanjutnya itu kita buat itu dengan cara kita sisipkan koma. Setelah field ini field pertama ya jadinya. Jadi untuk membuat field selanjutnya itu kita gunakan koma di sini. Itu saya akan membuat sebuah nama pegawai gitu. Nama pegawai. Kita gunakan varchar 50. Kemudian saya membuat nomor telepon. Telepon dia varchar juga. Gunakan 50 saja, samakan. Kemudian ini saya membuat umur. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa gunakan seperti ini agar dia tidak panjang ke samping gitu ya. Jadi kita bisa bawa ke bawah dengan catatan kita jangan lupa menggunakan koma gini. Jadi setiap field itu batasannya itu digunakan dengan koma, tapi masih di dalam kurung yang sama gitu. Coba kita lakukan execute. Nah, di sini statusnya sudah sukses. Nah, cara kita melihat apakah tabel yang barusan kita buat ini sudah masuk di database dan data dari field-nya itu sudah tersedia. Nah, kita dapat melakukan dengan lakukan show juga di sini. Caranya itu show column from tbl pegawai. Nah, kita lakukan execute. Nah, di sini ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, dan umurnya sudah masuk sesuai yang kita inputkan tadi. Dan di sini ID pegawainya sudah berupa primary key. Nah, di sini jadi ini sudah sesuai ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel baru lagi. Di sini saya akan membuat sebuah tabel pelanggan. Create tabel pelanggan, TPL pelanggan. Sama seperti tadi caranya, ID pelanggan. Kita gunakan integer. Kita jadikan dia sebuah primary key. Nah, kita koma. Di sini saya akan masukkan nama pelanggannya. Buat field nama pelanggan. Varchar. Koma.
Saya buat dia nomor teleponnya. Saya buat field nomor telepon. Varchar. Sini dikasih 50 saja. Sudah. Kita create. Kita execute. Di sini keterangannya sudah sukses. Dapat kita lakukan show column juga. Pelanggan. Nah, sini datanya sudah masuk, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon. Di sini ID pelanggannya sudah berupa integer dan merupakan primary key. Nah, selanjutnya saya akan membuat tabel lagi. Dengan create tabel, saya membuat sebuah tabel status pelanggan. Apakah dia seorang member atau non-member gitu ya. Pelanggan, kita masukkan fields-nya, kita buat field-nya di sini ID, status, pelanggan, integer, 10, 0. Kita jadikan dia sebuah primary key. Kemudian di sini field selanjutnya status pelanggan, jadikan dia varchar 10. Jadi member atau non member nanti ya. Kita execute. Nah, selanjutnya kita dapat melihat tabel apa saja yang ada di dalam database tersebut. Nah, caranya itu di sini kita lakukan dengan query seperti ini, show tables from db warung makan. Kita lakukan execute. Nah, jadi di sini keluar dah. Dia tabel-tabel yang telah kita buat. Tadi yang pertama kita buat tabel pegawai, kemudian tabel pelanggan, dan tabel status pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih gimana sih caranya melakukan relasi terhadap dua tabel gitu ya. Jadi di sini kita pakai contoh tabel status pelanggan yang akan saya relasikan dengan tabel pelanggan. Nah, nanti di tabel pelanggan ini akan berisi ID status pelanggan. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, pertama kita coba execute dulu ini tabel pelanggannya. Show kolom tabel pelanggan. Jadi di sini urutannya ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon seperti itu bukan? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih bagaimana sih cara melakukan relasi terhadap dua tabel gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan melakukan relasi terhadap tabel status pelanggan dan tabel pelanggan. Nah, jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah pertama, di sini saya akan memasukkan ID status pelanggan ke dalam tabel pelanggan. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, sebelumnya itu saya akan lakukan show column terlebih dahulu pada tabel pelanggan ya. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon seperti itu ya urutannya. Nah, saya akan lakukan penambahan ID status pelanggan ke dalam tabel pelanggan dengan menggunakan perintah alter di sini. Alter tabel TBL pelanggan. Nah, di sini caranya kita gunakan perintah add ID status pelanggan integer 10. Nah, di sini saya ingin membuat ID status pelanggan ini berada di bawah ID pelanggan. Jadi field baru yang akan saya tambahkan ini akan berada di bawah ID pelanggan gitu ya. Nah, di sini kita gunakan bantuan perintah after ID pelanggan. Jadi tanpa after ini, ketika kita melakukan alter tabel pelanggan, kita menambahkan sebuah field baru gitu, nanti dia akan field barunya tampil di bagian terbawah. Jadi yang baru itu akan tampil di bagian bawah. Namun ketika kita ingin membuatnya berada di tengah ataupun di atas itu, kita dapat gunakan bantuan dari after ini. Nah, kita lakukan execute saja ini. Nah, sudah berhasil, kita lakukan show column lagi pada tabel pelanggan. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ID status pelanggan sudah berhasil masuk ke dalam tabel pelanggan dan berada di bawah ID pelanggan.
Nah, jadi selanjutnya gimana sih caranya kita melakukan foreign key? Jadi melakukan relasi terhadap tabel pelanggan dan tabel status pelanggan. Caranya itu kita dapat menggunakan alter lagi. Alter tabel TBL pelanggan add foreign key dalam kurung ID status pelanggan reference. Nah, jadi di sini dia akan mereference ke tabel asalnya. Jadi di sini tabel asalnya dia TBL status pelanggan dalam kurung. Jadi sini ID status pelanggannya dari tabel pelanggan, dari tabel status pelanggan. ID status pelanggan. Kita lakukan execute. Nah, sini sudah sukses. Nah, di sini caranya kita melihat itu kita lakukan refresh dulu. Pada DB warung makan, kita buka skema desain PDM-nya. Kita lakukan drag tabel pelanggan dan tabel status pelanggan. Nah, di sini sudah berrelasi ya antara tabel pelanggan dan tabel status pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan dari drop. Nah, drop ini dapat menghapus sebuah field di dalam tabel gitu. Jadi caranya seperti ini, kita gunakan alter juga, bantuan alter tabel. Di sini saya akan mengedrop tabel pegawai yaitu bagian umur. Jadi saya akan menghapus field umur ini. Nah, sebelumnya saya lakukan show kolom dulu terhadap tabel pegawai. Ini nanti akan saya hilangkan dengan perintah drop. TBL pegawai drop umur. Kita lakukan execute. Nah, sini perintahnya sudah sukses dijalankan. Nah, kita lakukan show kolom lagi terhadap tabel pegawai. Kita copy saja. Execute. Nah, jadi tadi field umurnya kita lakukan drop dan di sini sudah hilang. Field dari umur sudah hilang. Jadi sekian saja terhadap pembahasan saya kali ini mengenai DDL dan akan dilanjutkan dengan pembahasan DML pada video berikutnya.